Halo, Wenita Indrasari di sini. Saya sedang bicara mengenai horoskop tanggal 9 dan 10 Februari 2019. Pada gambar di chart ini kita melihat bahwa matahari sedang bersama dengan Lilith di 20 dan 21 derajat di Aquarius. Dan keduanya, matahari dan Lilith itu sextile atau 60 derajat dengan Jupiter di Sagittarius. Sementara di hari Minggu, kemudian terjadi segitiga atau triangle, segitiga ketika bulan mencapai 20 derajat di Aries. Dengan demikian terbentuklah focal point Lilith dan matahari, kemudian sextile atau 60 derajat dengan bulan dan Jupiter, sementara Jupiter dan bulan di Aries itu membentuk 120 derajat atau trine. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Adalah pertentangan dalam keluarga, ya, di mana Lilith memang adalah karakter atau energi pemberontakan dia di dalam keluarga karena dia tidak menerima perannya sebagai istri yang menurut pada suami, dan di sini dia juga sextile dengan Jupiter. Jupiter ini kalau di dalam chart juga dia berperan sebagai suami, tetapi Lilith adalah mantan istri, begitu. Nah, pertentangan dalam keluarga, ya, untuk mendapatkan dengan demikian pertentangan yang ada dalam keluarga itu mendapatkan kesempatan untuk dibahas lebih lanjut, untuk dicarikan penyelesaiannya. Namun ada kecenderungan bahwasanya, ya, dengan Jupiter di Sagittarius semuanya ditarik atau diberatkan ke arah pembicaraan spiritual. Walaupun sebenarnya perasaannya sebenarnya juga dimajukan, jadi tidak dikesampingkan. Tetapi pembahasan semua bicara tentang hal-hal terkait spiritual. Nah, kita lihat di bawah itu ada Mars dan Uranus yang bersama-sama di 28 derajat Aries. Dan keduanya, Mars dan Uranus yang sedang bersama itu membentuk 90 derajat, hubungan 90 derajat dengan North Node di Cancer. Hal ini menandakan bahwa masih ada hambatan untuk bergerak. Jadi 90 derajat menunjukkan adanya hambatan, dan di mana Mars dan Uranus itu karena bersatu energinya menjadi satu, jadi keinginan bergerak dan itu sangat impulsif, ya, tetapi tidak bisa bergerak. Jadi terasa bahwa masih ada hambatan untuk melihatnya sebagai sesuatu yang bisa dilakukan atau dilaksanakan, doable atau tidak, perubahan yang sudah dipikirkan atau ingin dilakukan, karena semuanya terasa impulsif atau tidak terduga. Nah, yang menarik di sini adalah 3 planet atau 3 hal yang terlihat dari chart itu adalah Merkurius di Aquarius di 29 derajat, kemudian Chiron di Pisces 29 derajat, serta Uranus di Taurus 29 derajat. Masing-masing berkomunikasi dengan midheaven atau MC persis di atas chart. Itu kalau Merkurius 60 derajat itu termasuk harmonis dan mencari pemecahan masalah. Kemudian dengan Uranus itu 120 derajat itu juga harmonis, bisa saling menerima, tapi tidak dengan Chiron. Chiron ada di 90 derajat, di situ ada ketegangan. Karena ketiganya berada di derajat yang kritis, itu sangat berpengaruh besar terhadap bagaimana kita melihat situasi. Jadi cara berpikirnya menjadi sangat lugas, itu si Merkurius. Kemudian kita berusaha mencari inovasi atau terobosan-terobosan, itu perannya Uranus. Tetapi di pihak lain dia membawa pada pilihan yang berat, karena tidak bisa mengambil keduanya. Kalau ada pilihan berarti harus satu
diambil, yang lainnya dibuang, atau sebaliknya. Karena idealnya adalah mendapatkan semua, dan itu tidak mungkin diperoleh. Nah, kalau kita lihat dari tarot untuk tanggal 9 dan 10 Februari 2019 ini, kita lihat bahwasanya kondisinya itu sebenarnya penuh harapan, ya. Masing-masing tuh mulai bicara dengan harapan bisa menyelesaikan masalah, tapi ternyata tidak bisa memecahkan masalah, atau kemudian bisa juga dia mengambil langkah yang sebaliknya, dia berdiam diri dan tidak bisa bicara, merasa apatis. Tentu saja ini adalah tantangan karena sebenarnya kebutuhannya adalah ini harus dibicarakan. Karena satu-satunya cara menyelesaikan masalah ini adalah dengan membahasnya, melihat dari beberapa pihak. Karena kalau diam lagi, itu sudah dilakukan sejak lama dan itu tidak berhasil. Ya, jadi sarannya adalah untuk melakukan mulai dari hal yang praktis-praktis. Apa yang bisa diambil langkahnya yang merupakan kompromi dari beberapa pihak. Hasilnya memang yang diharapkan dari tanggal 9 dan 10 adalah mulai terbangun saling percaya. Mulai melihat orang lain itu tidak salah melulu, saya tidak salah melulu, saya tidak dipersalahkan selalu, orang lain tidak selalu salah. Masing-masing punya andil dalam permasalahan tersebut. Dan berusaha untuk tidak mendikte lagi, karena sebelumnya masing-masing memberi dikte, masing-masing memberi arahan dan tidak mau mendengarkan pihak lain. Dengan demikian, kalau sudah terjadi saling percaya, masing-masing bisa membuka pikirannya dan mulai. Jadi intinya baru mulai untuk melihat berbagai sisi. Ini ada satu puisi dari Rumi yang judulnya adalah Jubah Kristus. Dalam sekolah kemanusiaan, ketika dirimu menjadi sangat dekat dengan Tuhan, dirimu tinggal di tahta raja dan mengajarkan malaikat naluri sang penentu. Kartu ini adalah nomor 4 atau mengarah pada bagaimana kita mencari keseimbangan dua belah pihak atau lebih dari dua belah pihak. Demikian bacaan buat tanggal 9 dan 10 Februari 2019, semoga membantu.